Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah perjuangan Trunajaya yang melawan penjajah Belanda yang tidak banyak diungkap. Kisah ini ditulis Panembahan Maduretna Panatagma dalam sebuah register atau daftar harian. Dokumen di mana secara harian setiap peristiwa yang terjadi di Batavia dicatat oleh VOC. Tidak pantas jika Baginda sebagai raja yang bergaul dengan orang-orang Kristen atau Belanda. Para pembesar yang mengabdi kepada Baginda akan merasa hina melihat yang demikian itu. Orang Jawa nanti akan memeluk agama Kristen. Dengan keadaan ini, Baginda sebagai raja tidak dapat menjalankan pemerintahan karena kewibawaan Baginda di mata rakyat akan menurun. Leluhur Baginda tidak pernah bersekutu dengan orang-orang Kristen atau Belanda. Pemerintahan tidak dicampuri oleh orang lain tetapi dijalankan sendiri. Oleh karena mereka adalah benalu, bila mana bertempat di suatu pohon, akhirnya ini akan kering. Trunajaya atau Raden Trunojoyo adalah seorang bangsawan Madura yang melakukan pemberontakan terhadap Raja Mataram Amangkurat I. Lalu Amangkurat II. Pemberontakan ini terjadi pada tahun 1674 hingga 1680. Semula adalah gerakan protes terhadap kezoliman Amangkurat I terhadap rakyat Mataram. Tanpa diduga, ia kemudian menjadi gerakan jihad melawan VOC Belanda. Berbeda dengan ayahnya, Sultan Agung Amangkurat I adalah raja yang bermoral buruk. Dia senang bermain wanita, mudah curiga, dan gemar membunuh siapa saja yang tidak disukainya. Pada tahun 1659, dia memerintahkan prajuritnya untuk membantai para pemuka agama Islam beserta istri dan anak mereka yang telah mencapai jumlah 6.000 orang dalam waktu kurang dari setengah jam. Mereka dibantai karena dicurigai terlibat dalam konspirasi melawan Amangkurat I oleh adiknya, Pangeran Alit. Amangkurat I juga bereaksi keras terhadap pertumbuhan Islamisasi dalam masyarakat Jawa. Dia merevisi administrasi peradilan yang belum lama diperkenalkan oleh ayahnya dan membatasi yurisdiksi pengadilan agama. Dia menolak gelar sultan dan lebih suka gelar Jawa yaitu Susuhunan. Penggantian gelar ini untuk memposisikan dirinya lebih tinggi dari para wali yang memakai gelar sunan dan juga dianggap jauh lebih agung daripada gelar sultan. Selain itu, Amangkurat I juga mengadakan perjanjian dengan VOC yang merugikan Mataram dan juga menguntungkan VOC. Dalam perjanjian ini, Mataram mengakui kedaulatan Belanda di Batavia. Oleh karena track record Amangkurat I yang sangat buruk, banyak orang yang tidak menyukainya, termasuk putra mahkota sendiri, yaitu Pangeran Anom. Pangeran Anom bertekad menumbangkan pemerintahan ayahnya dan dia meminta bantuan Raden Kajoran untuk memimpin revolusi. Raden Kajoran menolak permintaan Pangeran Anom, namun melimpahkannya kepada menantunya, yaitu Raden Trunajaya. Akhirnya, kedua bangsawan itu sepakat untuk menyalakan api revolusi. Apabila revolusi sudah berkobar, Raden Kajoran dan Pangeran Anom akan tampil ke muka. Kedua bangsawan ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu menumbangkan pemerintahan Amangkurat I. Namun, mereka berbeda dalam dasar pertimbangan. Pangeran Anom menumbangkan pemerintahan ayahnya untuk merebut mahkota Mataram. Sedangkan Trunajaya didorong oleh rasa keadilan untuk membasmi kezoliman dan menghidupkan pula kebesaran Mataram. Perbedaan dasar ini nanti akan mengakibatkan perpecahan antara Trunajaya dan Pangeran Anom
yang berakhir dengan kematian Trunajaya. Trunajaya memulai revolusi dari Madura. Seluruh wilayah Madura berhasil ditaklukannya dengan begitu mudah karena dukungan rakyat yang tidak menyukai pimpinan pulau itu. Pangeran Cakraningrat II yang berasal dari Madura, Trunajaya berhasil menaklukkan seluruh wilayah Jawa Timur dan pesisir utara Jawa Tengah pada tanggal 13 Oktober 1676. Pasukan Trunajaya bertempur melawan pasukan Mataram yang dipimpin oleh Pangeran Anom yang dibantu oleh pasukan VOC di Gegodok. Kekalahan pasukan Mataram di Gegodok menimbulkan kebencian Pangeran Alit terhadap Trunajaya. Dia kemudian menyesal dan meminta maaf kepada ayahnya Amangkurat I. Campur tangan VOC di Mataram mengubah pemberontakan Trunajaya menjadi gerakan jihad melawan pasukan penjajah Belanda. Pasukan Trunajaya menghimbau agar orang-orang Jawa mendukung mereka demi agama Islam. Himbauannya itu mendapatkan tanggapan positif. Panembahan Giri merestui mereka dan mengatakan bahwa Mataram tidak akan pernah sejahtera selama VOC masih tetap berada di Jawa. Kesadaran Islam di kalangan rakyat pada waktu itu sangat kuat sehingga gerakan jihad sulit dipadamkan. Mereka meyakini bahwa Tuhan tidak akan memberkahi Jawa selama orang-orang yang beragama Kristen masih ada di sana. Trunajaya juga mendapatkan bantuan dari para pejuang Makassar, yaitu pimpinan Karaeng Galesong dan Montem Marano, yaitu sisa-sisa pendukung Sultan Hasanuddin yang dikalahkan oleh VOC pada tahun 1668. Mula-mula mereka berdiam di Banten, kemudian berpusat di Demung atau Besuki, Jawa Timur. Dengan bantuan armada Makassar ini, Trunajaya bergerak di darat dan juga di laut. Pasukan Karaeng Galesong dan Mante Marano mengacau pelayaran VOC di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Pada tahun 1676, Trunajaya berhasil menduduki Keraton Mataram di Karta. Sejumlah harta pusaka kerajaan dibawa dan mengetahui keraton diserbu, Amangkurat I beserta putra mahkota melarikan diri. Dia ingin mengungsi ke Batavia untuk berunding dengan VOC. Sebelum sampai ke tujuannya, ia meninggal dan dikuburkan di Tengkat Tegal. Putra mahkota menggantikan ayahnya dengan gelar Susuhunan Amangkurat II. Namun demikian, dia menjadi susuhunan yang tidak bermahkota dan tidak bernegara. Dia pun meminta bantuan kepada Spilman, wakil VOC di Jepara, agar merebut tahta Mataram untuknya. Spilman menyanggupi, tetapi dengan perjanjian yang sangat berat dan merugikan Mataram. Dengan bantuan pasukan Bon dan Ambon, Spilman menyerbu pusat kekuatan pasukan Trunajaya di Kediri pada 25 November 1678. Kemudian terjadi pertempuran sengit menghadapi musuh yang berlipat ganda dengan persenjataan yang jauh lebih lengkap. Trunajaya akhirnya melepaskan Kediri dan mundur ke Blitar, lalu ke Malang. Jatuhnya Kediri disambut dengan sangat gembira oleh Belanda di Batavia pada kedua dari hari Natal 1678. Belanda menggelar pesta perayaan kemenangan di beberapa gereja. Bunyi meriam diperdengarkan pada malam hari. Kembang api mengisi angkasa di atas kota Batavia. Pada saat mundur itu, Trunajaya sempat mengirimkan surat kepada Amangkurat II yang mengingatkan hubungannya dengan orang-orang kafir atau Belanda. Trunajaya siap mengabdi kepada Amangkurat II jika bersedia memutuskan hubungan dengan Belanda. Trunajaya mengingatkan leluhur susuhunan yaitu Sultan Agung yang bersikap tegas terhadap penjajah Kristen dan berani melawan mereka. Nasihat Trunajaya ini tidak dipedulikan
oleh Amangkurat II. Dia tetap meminta Belanda untuk memerangi pasukan Trunajaya. Setelah penaklukan Kediri, pasukan Belanda dan Amangkurat II menangkapi sisa-sisa pasukan Trunajaya. Begitulah Belanda untuk pertama kalinya mengenal pedalaman Pulau Jawa. Dan pada tahun 1680, Trunajaya dapat dikalahkan. Trunajaya menyerah, Kapiten Jonker menyerahkan Trunajaya pada Amangkurat II, yang kemudian menikamnya hingga tewas. Buah pengkhianatan, rakyat makin terbebani dengan monopoli dari VOC. Rakyat terus diperas, penjajah dan kroninya mengeruk keuntungan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.